Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, jumpa lagi pada kesempatan yang baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman dan Bapak Ibu, mari sama-sama kita dengarkan video berikut ini terlebih dahulu karena ini adalah ulasan yang luar biasa disampaikan oleh seorang ustadz perihal pelarangan ibadah Natal saudara-saudara kita yang beragama Kristen, dan karena itu mari sama-sama kita dengarkan dalam video berikut ini. Hanya saja saya ingin mengajak kita semua menggunakan hati nurani dan akal sehat kita. Mengapa umat Kristiani di perumahan tersebut melakukan Natal di rumah? Karena satu, mereka nggak punya gereja. Karena nggak punya gereja, maka mereka ingin beribadah walaupun di rumah. Seandainya mereka punya gereja atau diizinkan mendirikan gereja, mereka tidak perlu payah-payah kok beribadah di rumah atau di perumahan. Mungkin ada beberapa kendala yang mereka hadapi ketika hendak mendirikan gereja. Yang kedua, coba kita menggunakan akal sehat dan hati nurani kita. Umat yang berkumpul di rumah tersebut kan sedang beribadah. Mereka sedang merayakan Natal. Loh, apa masalahnya? Emang itu masalah? Emang itu persoalan? Wong kita ini mengadakan pesta, ngundang artis, ngundang biduan yang kadang dari pagi sampai sore sampai malam melakukan pesta, yang kadang-kadang juga berkumpul minuman keras di sana. Entah tetangga biasa-biasa saja. Ketika terjadi kegiatan yang kurang lebih itu sangat mengganggu sekali dengan lingkungan sekitar. Saya coba pernah bertanya, mengapa Bapak tidak merasa terganggu misalnya dengan pesta yang secara berlebih-lebihan diselenggarakan, memekakkan telinga, belum lagi joget-joget erotis dan lain sebagainya. Apa kata tetangga tersebut? Ya ini kan juga nggak sering-sering, cuman sesekali saja. Itu pun cuman pas pestaan. Nah sekarang begini, umat Kristiani, mereka kan nggak sering-sering. Mereka bukan dalam rangka melakukan perbuatan yang berlebih-lebihan. Mereka semua sedang beribadah. Mereka semua sedang berhari raya. Loh, apa masalahnya kemudian? Ini saya nggak masuk di logika saya dan tidak masuk di akal sehat saya. Justru saya merasa malu ketika ada orang yang mengatasnamakan Islam melakukan itu semua. Anda belajar Islam dengan siapa sih? Dan belajar Islamnya di mana gitu? Dapat dalil-dalil mana sebetulnya? Baik, saya mau lanjut ke informasi yang berikutnya. Beberapa saat yang silam sempat viral juga kejadian di Kecamatan Maja. Kita baca di portal media online juga di BBC News Indonesia. Judul beritanya, tak ada gereja di Kecamatan Maja, maka umat Kristen dilarang ibadah Natal di ruko. Ini jelas bentuk diskriminasi. Sejumlah umat Kristen di Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten, mengaku tidak mau jika diminta beribadah Natal di wilayah lain dengan alasan karena tidak ada gereja. Pelarangan ini disampaikan Bupati Lebak, Iti Oktavia Jayabaya, karena diklaim ada pihak yang keberatan kalau ruko dijadikan lokasi kegiatan ibadah lantaran tidak sesuai peruntukannya. Peneliti dari LSM Setara Institute menyebut sikap Bupati ini jelas menunjukkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Sebab hak beribadah dan beragama melekat pada setiap individu warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Pertanyaannya, mengapa masyarakat di Kecamatan Maja melakukan ibadah Natal di sebuah ruko? Mengapa mereka lakukan itu semua? Karena mereka tidak punya gereja. Oke, teman-teman dan Bapak Ibu, sebagaimana sudah kita dengarkan bersama-sama ya, dan inilah yang kerap kali dialami oleh saudara-saudari kita yang beragama Kristen di beberapa daerah di Indonesia ini. Bahkan yang terakhir adalah beberapa waktu yang lalu itu yang terjadi di Bogor ya, yang katanya sih dari percakapan antara Pak Pendeta Wakari dengan Pak Pendeta David Herson, katanya sudah diizinkan kembali untuk beribadah. Namun Bapak Ibu sekalian, yang paling menariknya adalah ternyata orang yang beberapa waktu lalu itu datang lalu kemudian menyatakan ketidaksetujuan ataupun penolakan untuk diselenggarakan ibadah Natal diduga adalah oknum ASN Kemenak Bogor.
Nah, ulasan itu Bapak Ibu bisa melihat di sesi video kita sebelumnya, karena saya sudah menyertakannya di situ. Ternyata itu diduga adalah oknum ASN Kemenak Bogor. Nah, harusnya sebagai ASN, apalagi ini Kemenak ya, itu harus berada di posisi terdepan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat manakala ada yang tidak setuju ataupun menolak pelarangan peribadatan penganut agama tertentu. Tetapi yang justru yang terjadi adalah malah berada di posisi terdepan untuk menyatakan bahwa di sini nggak boleh dilaksanakan ibadah Natal, katanya ini bukan gedung gereja. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Suparman, mengapa kemudian di beberapa daerah saudara-saudari yang beragama Kristen ini kemudian memilih beribadah di ruko, memilih beribadah di rumah, karena gerejanya nggak ada, ya. Dan kalaupun misalnya mereka mencoba untuk membangun sebuah tempat ibadah, itu kan prosesnya itu panjang sekali, tidak sesederhana yang kemudian kita kira. Bahkan ada yang sudah ada tanda tangannya sudah lengkap, tetapi kemudian ya bisa terjadi ada penolakan hingga pada aksi-aksi demo. Itu sudah keseringan terjadi, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam keadaan yang begini sebenarnya lagi-lagi yang diperlukan kehadirannya, yang diperlukan ketegasannya adalah negara melalui pemerintah yang ada. Ya, baik itu yang ada di eksekutif maupun yang ada di legislatif, supaya memberikan perhatian perihal pelarangan pembubaran ibadah ini. Jadi memang ini sudah sangat memprihatinkan, teman-teman, Bapak Ibu semua. Sudah kesekian kali terjadi lagi, alasannya mengenai izin lagi, alasannya mengenai itu lagi, dan ini lagi. Seperti yang tadi beliau katakan bahwa apa yang kemudian bisa dikategorikan mengganggu dari aktivitas beribadah itu. Bahkan kemudian bila mengadakan pesta yang mengundang banyak orang, ya bahkan juga mengundang penyanyi, lalu dikatakan mengapa itu tidak dianggap mengganggu, katanya hanya 1 kali. Nah, ibadah Natal itu 1 kali juga dalam 1 tahun. Demikian pula kegiatan-kegiatan peribadatan umat Kristen pada hari-hari Minggu biasa itu hanya 1 kali dalam 1 minggu, tidak tiap hari, tidak setiap saat, bahkan pada hari Minggu pun juga tidak 1 hari full. Itu hanya berlangsung beberapa jam saja, ada yang 1,5 jam, 2 jam, atau 3 jam, hanya begitu saja. Demikian pula aktivitas peribadatan Natal itu juga hanya berlangsung dalam kurun waktu 2-3 jam, ya, dan itu hanya 1 kali dalam 1 tahun. Tetapi mengapa kok seperti kepanasan, kok sepertinya gelisah, resah, lalu kemudian menyatakan penolakan dengan berbagai macam alasannya. Nah, hal inilah yang tidak boleh dibiarkan oleh negara. Hal inilah yang kemudian tidak boleh dibiarkan oleh pemerintah, agar di masa mendatang tidak ada lagi masyarakat Indonesia, tidak ada lagi warga negara Indonesia penganut agama apapun itu yang terintimidasi, yang terganggu, yang bisa dibubarkan ibadahnya oleh kelompok-kelompok yang merasa lebih superior dibandingkan dengan kelompok pengemeluk agama lainnya. Karena tidak bisa diabaikan bahwa manakala terjadi pelarangan ibadah, manakala terjadi pembubaran ibadah hingga penolakan gereja, orang-orang yang melakukannya jelas sekali, ya. Mereka bahkan kemudian membawa-bawa, menyebut-nyebut perihal identitas keagamaan yang mereka anut dengan sebutan ini daerah mayoritas. Ya, sedangkan undang-undang kita 1945 itu kan tidak berkata bahwa kalau mayoritas, jumlah penganut agamanya banyak, maka bisa melarang itu. Bisa melarang yang lain, nggak bisa seperti itu. Apapun, berapapun jumlah penganut agama yang resmi di bangsa kita Indonesia ini, itu semua sama haknya, sama kedudukannya, ya, untuk bisa beribadah dengan nyaman, tanpa intimidasi, tanpa gangguan dari kelompok, dari pihak manapun. Nah, itulah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi yang terjadi memang Bapak Ibu, sekalipun ini sudah diamanatkan, diperintahkan oleh undang-undang, tapi tetap saja masih ada pelarangan. Nah, itulah sebabnya diperlukan sekali ketegasan dari negara, ketegasan dari pemerintah, agar hal ini tidak lagi terjadi di masa mendatang. Jadi saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz, ya,
Pak Ustadz Suparman Abdul Karim. Terima kasih atas opini, atas kepedulian yang luar biasa yang Bapak sampaikan. Terima kasih banyak untuk seruan, untuk suara yang kemudian disampaikan perihal pelarangan-pelarangan ibadah Natal di bangsa Indonesia ini pada beberapa daerah. Terima kasih teman-teman juga, Bapak Ibu sekalian. Mari terus kita suarakan yang terbaik bagi bangsa kita Indonesia.